bersama kami di Caster, podcastnya Teropong. Di podcast Teropong kita akan membahas isu-isu menarik, tentunya dengan tokoh-tokoh, para pegiat, komunitas dan mahasiswa-mahasiswa berprestasi di UNSU. Sobat Pongpong, dugaan kasus pelecehan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau, kasus yang viral di beberapa media beberapa minggu lalu menjadi menambah panjang daftar kasus serupa yang terjadi di dunia pendidikan kita. Sudah hadir bersama saya, Kusnadila Anandari, dua narasumber kita yang akan membahas dan berdiskusi terkait hal tersebut, mengapa hal tersebut bisa terjadi di dunia pendidikan kita. Hadir bersama saya di sini ada Bapak Dr. Tengku Erwan Syah Utama. Erwin Syah Utama, Syahbana. Syahbana ya Pak? Ya, Syahbana. Oke, Erwin Syahbana. Halo Bapak. Ya. Apa kabar Bapak? Selaku dosen Fakultas Hukum ya Pak ya. Ada juga rekan kita mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, ada Tengku Imam Wahyudi selaku Ketua Umum PIKM Syahada. Oke. Di sini udah hadir nih dua narsum. Jadi menanggapi kasus yang tidak bermoral seperti kekerasan seksual yang terjadi di beberapa minggu lalu, Pak. Contoh ada kasus video yang di-share sempat viral dan itu terjadi oleh mahasiswa FISIP Unri. Jadi dia selaku korban kekerasan seksual, terduga pelakunya adalah dosennya sendiri gitu. Menanggapi hal tersebut gimana Pak? Menurut Bapak, kenapa hal tersebut bisa terjadi di ruang lingkup pendidikan kita seperti ini? Oke, pertama yang perlu kita lihat dulu, ya kan? Apakah memang kasus itu memang benar-benar sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual seperti apa yang diatur mungkin di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Artinya, kalaulah memang itu terbukti benar-benar adalah satu tindak pidana kekerasan seksual, dan ini bukan satu dua kali, memang ada beberapa kasus, dan yang membuat ini jadi menarik justru korbannya itu kok menjadi orang yang diadukan gitu. Dalam kasus mereka justru dia menjadi korban kembali ya Pak. Paling dia kan ini kan korban tetapi dia yang diadukan. Karena itu sempat viral karena dia memviralkan melalui undang-undang ITE. Dia berani speak up gitu. Ya, gitu kan, dianggap ini melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini hampir sama kasusnya dulu kalau kalian masih ingat, kasus salah seorang guru yang ada di lembaga pendidikan di Medan. Itu juga seorang guru yang dilecehkan oleh kepala sekolah. Dia mau mengadu ke temannya melalui media elektronik dan akhirnya itu yang diadukan lagi oleh si pelaku kan gitu. Padahal dia sebenarnya adalah korban. Tapi saya tidak ikuti perkembangan pakarnya bagaimana selanjutnya. Tapi inilah menjadi pertanyaan besar kita, kami khususnya di dalam ilmu hukum. Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia yang orang seharusnya menjadi korban, ini menjadi terlapor gitu. Nah, ini ya artinya secara dalam konteks penegakan hukum ini harus ada perbaikan nih penegakan hukumnya. Jadi tidak cukup hanya sebatas mengeluarkan aturan-aturan. Nah tentunya para penegak hukumnya harus lebih jeli melihat itu. Nah kalau hanya sekedar aturan itu udah banyak. Di dalam KUHP sudah ada tentang hal itu, tentang misalnya pelecehan seksual atau tindak pidana asusila misalnya, kan ada diatur. Jadi yang penting sekarang adalah kalau dalam pandangan saya ini penegakan hukumnya, bukan memperbanyak aturan-aturan yang justru membuat kebingungan, bahkan orang bisa menjadi salah tafsir atau kalau bahasanya jadi multi tafsir dalam suatu peraturan. Padahal yang perlu kita kaji di sini adalah bagaimana proses penegakan hukum itu. Kalau proses penegakan hukumnya baik, ya aturan itu pasti baik. Karena dalam ilmu hukum, bagaimanapun baiknya suatu peraturan, kalau aparat penegak hukum yang nggak baik, maka
aturannya menjadi gak baik. Tapi bobrok apapun suatu aturan, kalau aparatnya ini baik, maka hukumnya menjadi baik. Nah, jadi di sini kan kasus yang viral ini, saya belum berani juga mengatakan memang itu adalah sudah terjadi, kan gitu kan, karena itu kita serahkan ke aparat, bagaimana keputusan aparat gitu. Tapi dalam video itu memang kita lihat sepertinya memang ada unsur-unsur kekerasan seksual. Tetapi saya juga nggak berani mengatakan bahwa saya dosen itu sudah melakukan, karena belum ada keputusan dari pengadilan. Dugaan kita boleh mengatakan itu ada kekerasan seksual, tetapi benar atau tidaknya kita tunggu aja nanti. Oke, menanggapi yang Bapak bilang tadi, artinya kita kan belum ada yang namanya payung hukum yang secara komprehensif gitu kan Pak. Nah, sejak tanggal 3 September 2021 lalu nih Nadiem Makarim selaku dia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 itu peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, apakah artinya dengan adanya itu sebagai udara segar untuk kekerasan atau kasus-kasus yang terjadi? Itu gimana Pak? Apakah justru ya kalau saya melihat ini dalam kacamata hukum ya, bagi saya yang perlu itu bukan aturan hukumnya. Walaupun memang ketika kita bicara penegakan hukum ini memang harus ada aturan-aturan yang jelas ya kan, karena kepastian hukum itu aturan itu harus tertulis secara jelas. Tetapi pertanyaannya, peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ini kan sifatnya seolah-olah kementerian itu menjadi badan legislatif. Dan mestinya dia hanya mengeluarkan kebijakan bagaimana kan gitu kan. Bagaimana upaya untuk mencegah kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Apa yang harus dilakukan? Bukan memberikan definisi-definisi, ini kan banyak definisi. Kekerasan seksual adalah bla 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 bla. Nah, saya melihat ini yang diatur ini hanya kekerasan seksual. Bagaimana dengan pelecehan seksual misal? Nah, tetapi kalau dilihat definisi kekerasan seksual dan beberapa peraturan lainnya dan pengertian-pengertian yang disebut di dalam angka 1, ini isinya bukan hanya sekedar kekerasan seksual, tapi kalau nama peraturan ini pencegahan kekerasan seksual, ya kan? Sementara kalau saya menafsirkan, ini saya menafsirkan orang lain menafsirkan itu berbeda. Biasa kita bisa multitafsir, itu yang saya katakan tadi. Orang bisa menjadi multitafsir gitu. Nah, di dalam aturan itu kekerasan itu yang bagaimana gitu. Yang menurut saya ada beberapa pasal gitu. Misalnya, ini sebetulnya bukan kekerasan, bukan masuk kekerasan. Ya kan? Tapi itu masuk pada pelecehan. Misal begini. Saya pakai HP, ada mahasiswa bertanya. Kadang-kadang mahasiswa ini kan dia juga tidak punya etika bertanya. Yang sering saya lakukan itu gitu. Dia bertanya, "Pak, Bapak di mana?" Saya nggak tahu, ini siapa? Fotonya nggak ada. Terus saya jawab aja, "Lagi di hatimu sayang." Nah, kalau mahasiswa itu kesal sama saya, gitu, dia bisa kan laporkan saya bahwasanya saya sudah melakukan kekerasan seksual. Pertanyaannya, betul nggak ini kekerasan seksual? Nah, definisi yang ada di dalam permen ini, kekerasan seksual itu luas sekali. Itu satu persoalan. Nah, juga persoalan lain di dalam permen ini ada kata frase kecuali adanya persetujuan. Nah, ini yang menjadi problematika atau katakanlah ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat maupun di kalangan akademisi. Jadi seolah-olah permen ini membolehkan gitu kan. Ada yang bilang ini membolehkan zina, walaupun kita tahu ini peraturan ini bukan untuk membolehkan perzinahan, tapi untuk mencegah. Tetapi akan bisa menafsirkan bahwa boleh dong kekerasan seksual itu terjadi kalau ada persetujuan. Misal, contoh salah satu contoh yang kekerasan seksual itu memeluk mahasiswa, mengelus, misal ya gitu ya. Nah, kemudian mahasiswanya kalau dia setuju dengan itu, maka tidak dianggap sebagai kekerasan seksual. Nah, pertanyaan saya, kira-kira perlakuan dosen kepada mahasiswa dan mahasiswa ini setuju, pantas nggak ini dilakukan di lingkungan kampus? Atau di luar kampus juga, karena undang-undang ini juga termasuk di luar kampus gitu.
Ini fenomena yang terjadi. Ada dosen misalnya dia mau bimbingan, udah kamu ketemu saya aja di luar. Pada saat di luar canda-canda apa? Nah dia katakan ke mahasiswa itu, nah ini begini lo sayang gitu. Nah, tapi kalau terus berulang gimana Pak? Nah tergantung lagi mahasiswanya saya bilang. Jadi selain dia Berarti berulang-ulang ya, artinya mahasiswa ini menerima enggak? Tapi kalau dia katakan Pak jangan begitu dong, ya. Terus dosen juga begitu, oke kita sepakat untuk sementara kita anggap itulah kekerasan seksual. Tapi ini perlu kita definisikan lagi. Tetapi kalau mahasiswanya diam gitu, kira-kira pantas nggak ini? Nah, nanti ini bakal terjadi, bisa terjadi. Ini juga jadi bumerang. Awalnya si mahasiswa mungkin diam, nggak setuju. Tapi ketika mungkin kadang-kadang dosen ini melihat katakanlah bimbingan skripsi ini kurang layak, ganti, perbaiki. Dia kesal terus lapor bahwasanya bapak ini telah melakukan kekerasan seksual. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu kita antisipasi. Satu, kemudian terkait dengan proses pembuktian ini bagaimana? Saya dengan mahasiswa berdua gitu ya, bimbingan. Dia nggak senang, dia katakan aja bapak sudah melakukan kekerasan seksual. Bapak ada ngomong loh secara verbal, mengatakan sayang. Dan itu mengandung unsur unsur seksual gitu kan. Nah ini bagaimana nih membuktikan? Nah ini masih artinya beberapa persoalan-persoalan yang mungkin perlu kita dalami lagi dalam. Oke, kalau dari perspektif mahasiswanya nih Bang Tengku, gimana Bang menanggapi kasus-kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di dunia pendidikan? Ya, jadi menurut saya nih ya, selaku mahasiswa nih, benar seperti Pak Erwin bilang. Kalau misalkan peraturan itu nggak usah diperbanyak gitu ya Pak. Ya ditegaskan itu adalah penegakan hukumnya gitu. Kalau misalkan peraturannya semakin banyak, nanti semakin bingung. Si korban melaporkan malah bisa kebalik dia yang menjadi dilaporkan kembali gitu. Dari perspektif mahasiswa, seharusnya Sivitas Academy itu adalah tempat di mana memberikan contoh yang baik gitu Mbak. Baik dari dosennya sendiri, teman-temannya sendiri, lingkungannya seharusnya mencerminkan hal yang baik gitu, sehingga hal-hal seperti ini tuh seharusnya tidak terjadi gitu di Sivitas Academy gitu. Dan kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini sebenarnya terjadi karena ada kesempatan gitu Pak. Nah jadi kita tidak bisa menyalahkan dari si pelakunya, mentok 100% dari si pelaku nih gitu. Tapi kita bisa melihat dari apa yang memberikan kesempatan kepada si pelaku untuk melakukan pelecehan dan kekerasan seksual kepada si korban. Oke, gitu. Berarti Abang sepakat kalau misalnya gini, kesempatan itu ada ketika dia, mungkin bisa kita katakan perempuan itu mungkin pakaiannya. Iya, bisa saja memberikan. Berarti itu ya. Alasannya, oke. Berarti itu menjadi faktor kenapa si pelaku melakukan pelecehan seksual. Iya, berarti membenarkan. Ada kesempatan gitu Kak. Contoh nih misalkan mahasiswanya itu berpakaian yang ya tertutup lah gitu kan. Tetapi ada beberapa posisi yang menampilkan dari bagian tubuhnya yang tidak senonoh gitu. Nah, jadi si dosennya ini melihat kenapa mahasiswa saya seperti ini gitu. Nah berarti si dosen ini melihat wah ada kesempatan nih gitu. Nah dengan adanya kesempatan itu maka terjadilah pelecehan dan kekerasan seksual ini. Seharusnya lebih ya kita sebagai mahasiswa juga agar terhindar dari hal ini sebisa mungkin kurangkan dari kesempatan yang terjadi gitu, sehingga kekerasan dan pelecehan seksual ini tidak akan terjadi di lingkungan Sivitas Akademika. Tapi secara realitas bukan hanya badan atau bentuk badan ataupun pakaian yang menjadikan faktor kenapa terjadinya pelecehan seksual. Benar. Kalau misalkan bajunya, menurut saya ya, kalau bajunya itu mendukung, berarti ya udah oke, kesempatan itu ada, silahkan lakukan begitu. Maksudnya kenapa harus pakaian itu menjadi faktor terjadinya pelecehan seksual? Bukannya pakaian itu salah satu faktor. Salah satu faktor. Bukan menjadi faktor utama gitu. Bukan hanya satu faktor, tapi salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang akan terjadi yang menimbulkan kesempatan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual gitu kan. Tapi menanggapi kembali tadi tanggapan Bapak terkait
bagaimana harusnya sivitas akademik, tanggapan Bang Tengku tadi, sivitas akademik seharusnya tidak berperilaku seperti yang Abang bilang tadi. Tapi kebalikannya kan kita lihat bahwa saya ada mencatat nih, Komnas Perempuan mencatat kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan. Perguruan tinggi adalah salah satu tempat yang rentan terjadinya kekerasan seksual gitu kan. Nah, dan menurut survei Kementerian Pendidikan pada 2020 sebanyak 77% dosen menyatakan kekerasan pernah terjadi di kampus. Artinya sampai sekarang belum ada peraturan yang memang bisa menuntaskan kasus ini, Pak. Atau gimana menurut Bapak menanggapi hal ini? Kita sering lihat kasus ini terjadi tapi tidak pernah tuntas, tidak sampai selesai gitu. Oke. Jadi ini juga ya, tadi cuma sebelum saya masuk ke situ, benar juga tadi kan, artinya suatu, katakanlah kalau itu tindak pidana itu kan terjadi karena berbagai kemungkinan kan, walaupun salah satu tadi etika berpakaian. Nah, dari hasil survei tadi ditegaskan bahwa kekerasan seksual itu banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dari mulai tingkat SD, PAUD sampai perguruan tinggi. Itu hasil penelitian dari Komnas HAM gitu, kan. Banyak terjadi. Nah, sekarang saya tanya lagi, ukuran paling banyak terjadi itu di lingkungan pendidikan, ada enggak data yang menjelaskan juga ada terjadi di luar lingkungan pendidikan? Sehingga saya katakan jangan terlalu cepat mengatakan ini paling banyak itu terjadi di lingkungan pendidikan. Tapi kalau banyak terjadi, bisa ya, saya sepakat kalau banyak terjadi, mungkin banyak terjadi. Tetapi juga ini kan kita harus dudukkan dulu yang dikatakan kekerasan seksual itu yang mana gitu. Ya, kita harus bedakan tadi kan seperti apa? Ada pelecehan seksual, kan gitu kan? Ada kekerasan seksual. Ini dulu definisi itu dulu. Nah, tentunya untuk melahirkan suatu peraturan harus ada juga aturan yang, artinya kalau di dalam ilmu hukum kan suatu peraturan itu bisa berlaku efektif. Pertama bisa memenuhi unsur filosofis. Unsur filosofis di Indonesia ini apa? Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Maka suatu aturan itu tak boleh ada perasa-perasa yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Nilai ketuhanan. Nah, tadi contoh, kecuali ada persetujuan. Ini kan sebenarnya bertentangan. Masa kekerasan seksual boleh dengan persetujuan? Ya kan? Oke, mungkin itu kita dihapus ya, satu itu dia. Kalau bagi saya hapus saja kata persetujuan itu. Kalau dihapus, kemudian sepakat Permendikbudnya kalau misalkan dihapus kata persetujuannya itu? Ya, artinya itu satu, kata persetujuan itu hapus dulu. Ada atau tidak persetujuan, ya, cuma harus didefinisikan juga. Kembali kita harus merujuk. Secara sosiologis kan banyak fakta mungkin kan kekerasan yang terjadi ya kan. Nah, secara yuridis saya mintanya dulu dasar undang-undang permen ini keluar apa? Kalau kita bicara kekerasan seksual, nah di Indonesia kan ada kemarin RUU tentang kekerasan seksual kan gitu. Sampai sekarang kan belum diundangkan. Harusnya ini dulu didudukkan. Nah, jadi kalau itu belum duduk, Permendikbud ini mestinya mengatur kebijakan hanya untuk mencegah saja, jangan membuat aturan-aturan yang memberikan sanksi. Ini kan udah ada sanksi dalam. Ada sanksi administratif, ada sanksi apa ya? Satu lagi apa cukup dengan sanksi administratif? Dan yang jadi pertanyaan di dalam itu akreditasi perguruan tinggi itu bisa diturunkan gitu kan? Tidak menerapkan ya. Nah, saya tanya, saya kurang paham dengan bagaimana suatu perguruan tinggi itu untuk mendapat akreditasi. Dia kan ada aturan. Nah, perlu dulu dudukkan dulu. Apakah di dalam aturan tentang pengelolaan sistem pendidikan tinggi ini, misalnya, ya gitu kan, bahwa perguruan tinggi bisa diturunkan akreditasinya apabila bla 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 bla, kan gitu kan. Nah, masuk nggak ini? Apabila perguruan tinggi tidak menyediakan, misal undang-undang yang lebih tingginya,
Ini kan permen. Peraturan. Ya kan? Permen ini kalau kita lihat di dalam hierarki perundang-undangan, padahal memang sebagian mengatakan dia termasuk kan gitu, undang-undang hukum. Kalau saya belum mengatakan itu sebagai apa, dia hanya kebijakan kan gitu. Tapi kebijakan ini juga ini akan berdampak bagi kehidupan orang lain. Jadi intinya kalau menurut saya tadi, pemerintah harus segera ini mengundangkan tentang undang-undang anti kekerasan seksual ini. Ada RUU-nya sampai sekarang. Tapi RUU itu juga kemarin ada beberapa pasal-pasal yang juga menurut saya kurang pas gitu. Sebagai bangsa Indonesia yang berasaskan pada mungkin karena itu nggak terus diundangkan Pak, makanya terbitlah Permendikbud ini. Karena seperti yang di awal, kasus ini penyelesaian kasus pelecehan seksual ini penyelesaian itu masih terjadi pro dan kontra gitu kan. Bahkan untuk teman-teman kita yang menjadi korban itu dia takut untuk speak up. Karena relasi kuasa itu tadi, relasi kuasa antara dosen, dia pelaku dosen, makanya dia tidak berani untuk speak up. Dan atas nama menjaga nama baik kampus, kampus menutup kasus tersebut dan menjaga pelaku dan menutup nama baik pelaku. Ya berarti kan itu bukan aturannya. Jadi proses penegakannya, proses penyelesaian. Nah, jadi kalau kita sibuk dengan aturan-aturan, ini pada akhirnya juga begitu. Dengan adanya aturan ini, apa pemerintah tahu bahwa sini sudah terjadi apa gitu kan? Nah, kalau sekedar formal saja meletakkan, itu kan ada membuat misalnya tulisan kampus itu tidak boleh ada kekerasan seksual, apa sebatas itu cukup. Jadi yang perlu ini menurut saya bukan memperbanyak aturannya, akhirnya orang jadi multi tafsir gitu. Walaupun memang peraturan ini memang kita butuhkan gitu. Tapi ke depan bukan aturan ini yang harus kita memperbanyak aturan, tapi bagaimana implementasi dari aturan itu. Nah, terkait dengan tadi yang seharusnya dia adalah sebagai korban atau jadi pelaku kan gitu kan. Ini kan berarti proses penegakan hukum yang nggak benar. Bukan hukumnya kan. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Bahwa saya kita kadang-kadang ya banyak kasus lah kalau kita buka nggak selesai ini gitu. Tapi intinya begitu. Kalau ada masalah di kampus misalnya terjadi kekerasan seksual, ya proses penegakan hukumnya seperti Gundri tadi cukup jadi terbalik korban yang jadi pelaku. Ya cuma ini kan memviralkan seolah-olah ini udah membalikkan fakta. Kita tunggu aja. Kan orang bisa kan melapor. Misalnya Anda menuduh saya sebagai dosen yang melakukan kekerasan seksual. Saya merasa tidak dan saya punya hak juga kan melaporkan fitnah kan gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya nanti ya serahkan saja kepada aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan. Tetapi masyarakat kan hanya melihat wah kok kayak begitu. Masa korban jadi terlapor gitu. Gitu kan sebatas itu. Tapi kalau kita bicara aturan, saya merasa difitnah boleh, saya punya hak juga mengadukan ini enggak benar, boleh kan? Bukan maksudnya saya membela. Iya, masalah benar atau tidak nanti kita tunggu. Cuma bahaya ini memang berita, ya kan? Masyarakat kali cepat kali menanggapi sesuatu itu udah begitu salah ini proses penegakan hukumnya. Masa dibiarkan si korban itu menjadi terlapor pula misalnya. Harusnya kan kayak gini. Nah, kita tunggu sama-sama kita tunggu. Oke, sejauh Bapak dalam ruang lingkup hukum, background Bapak sebagai hukum, Bapak pernah nggak punya kasus seperti ini atau menangani ada laporan-laporan? Bapak tergabung dalam lembaga kebetulan saya ini kan dosen Kopertis kan, jadi tidak pernah dalam menangani kasus-kasus itu secara langsung kan nggak boleh. Tapi sepengetahuan saya di sini dulu pernah ada beberapa terjadi sebelum masuk kasus. Dan dosen yang dia ngadunya kemana Pak? Saya kurang tahu waktu itu, nggak mengikuti perkembangannya. Bagaimana penyelesaiannya juga. Ada dosen yang dulu mengajak mahasiswa karaoke atau apa gitu kan. Terus sempat ada laporan itu? Sempat ada itu, kalian belum masuk ya, tahun berapa itu? Saya sebelum berangkat S3 tuh. Cuma kasusnya sempat mencuat dan penyelesaiannya juga ya memang itu nggak pantas sih gitu.
Oke, mungkin ada saran dari Bapak gimana? Ya pertama pertama ini peraturan menteri ini disempurnakan. Saya nggak sepakat kalau di situ ada kata persetujuan. Ketika ada kata persetujuan berarti hapuslah unsur-unsur pidana. Itu yang saya nggak sepakat. Nah, ini negara ini kan negara Pancasila, negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kita bukan negara liberal. Dalam konteks liberal, memang ya sepanjang itu ada persetujuan, nggak ada unsur pidana di situ. Jangan kita contoh hukum di negara lain, ya kan? Hukum di negara lain oke, mereka nggak ada masalah di kampus. Kadang-kadang pakaian mahasiswanya juga seperti bukan pakaian kan gitu. Tapi ya alhamdulillah kita di UNSU tidak ada begitu. Nggak tahu kalau mahasiswa UNSU di luar, gitu kan? Ada juga kadang-kadang waktu saya pernah melihat mahasiswa UNSU di luar pakai busana yang seperti kalian ini, kayak jilbab. Tapi di luar tidak pakai jilbab, dada terbuka misalnya. Nah, ini kan memancing kan. Walaupun mungkin maksud dia ini kan gaya, tetapi yang namanya buaya laki-laki ini, kalau udah melihat yang begitu-begitu. Oke, berarti bukannya itu kembali lagi sama si korban pribadi, juga ini pelakunya juga gitu. Jangan hanya menyalahkan korban kan gitu. Tapi juga jangan hanya menyalahkan pelaku kalau kita tidak melihat korbannya. Jadi seperti kata Bang Nabi di TV itu kan, tindak pidana itu terjadi juga karena kesempatan. Jadi kalau kita bicara ilmu kriminologi, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Kesempatan, ya kan? Kemudian relasi kuasa tadi, dan juga termasuk kemiskinan dan sebagainya. Banyak faktor. Berarti untuk menjaga tidak terjadi kekerasan seksual, kami sebagai perempuan harus menjaga pakaian kembali ke ajaran agama kita masing-masing. Bukan hanya pakaian ya. Artinya berpakaian pun kalian dengan rapi, tapi kalau gaya misalnya, atau kadang orang begini, kan udah nutup aurat. Ya, kan, tetapi maaf cakap, celananya ketat gitu. Memang tertutup auratnya kan, tapi celananya ketat. Gimana nih? Nah, jadi berpakaian, berbusana, berkata-kata, bertingkah laku seperti ajaran agama kita. Agama Islam kan mengatur semua kok. Bagi yang Islam, agama Kristen mungkin juga mengatur itu, Buddha juga mengatur itu. Tetapi nilai-nilai yang diajarkan itu ini sudah semakin. Tapi secara banyak kasus yang saya baca, Pak, Ya. Kasus ini terjadi tuh banyak juga terjadi sama orang-orang yang bahkan pakaiannya juga mohon maaf kayak syar'i, terus jilbabnya panjang, tapi tetap saja kekerasan seksual itu terjadi. Jadi gini, persentase jumlah kita harus lihat. Orang yang berbusana, jadi bukan hanya busana ya, tingkah laku, dia juga termasuk misalnya dia berpergian kapan, terus tata bahasa, ini kan juga mempengaruhi. Nah, jadi bukan hanya busana, banyak faktor. Nah, cuma kita juga harus melihat ada persentase mana lebih banyak kekerasan seksual itu terjadi terhadap orang yang memang menjalankan ajaran-ajaran agamanya dengan orang yang mengabaikan ajaran-ajaran agamanya. Kalau masalah kejahatan ini di mana-mana tetap ada itu. Cuma kan gitu kan, bagaimana kita memperkecil peluang itu. Jadi sebagai mahasiswa juga kalian juga harus menjaga etika berpakaian, etika berbahasa. Nah tadi yang saya contohkan tadi, mahasiswa bertanya SMS gitu kan, chat ya melalui saya nggak tahu ini siapa, Pak Bapak di mana gitu. Karena kesal, saya jawab, di hatimu sayang, padahal itu laki-laki. Nah kalau itu perempuan misalnya, dia merasa ini kan kekerasan seksual, kadang ada kan melalui alat elektronik. Nah ini bahasanya kan kalian nggak jaga. Walaupun saya tahu ini kan nggak sopan gitu, di hatimu sayang. Nah mahasiswanya keberatan misalnya. Kalau melihat peraturan menteri ini bisa masuk, dosen yang bersangkutan bisa dilaporkan. Padahal si mahasiswa ini tidak menjaga etika dalam berbahasa. Jadi bukan hanya sekedar pakaian loh, banyak faktor. Padahal kita kan sudah diajarkan ini kan ada kan, bagaimana menghubungi dosen misalnya melalui HP, Pak saya Polan, ya kan hari ini saya mau bimbingan dengan Bapak gitu kan, ya kan kapan Bapak bisa berkenan memberikan waktu.
Nah, bahasa-bahasa seperti itu juga ini perlu kita jaga, gitu. Saling menjaga kita. Dari dosen, dan juga hindarilah misalnya berdua-duaan dengan dosen misalnya. Tapi juga memang kadang bagi saya kadang ada masalah juga sih. Dalam kondisi misalnya COVID gini lah ya, ini kan kita jarang ke kampus. Terus mahasiswa mau bimbingan. Saya paling nggak suka bimbingan misalnya harus saya pula datang ke kampus gini, padahal waktu saya nggak ada. Tapi karena mahasiswanya mungkin perlu mendesak, saya terpaksa harus kampus. Tapi kalau seandainya saya sedang ada di katakan di suatu tempat, Pak saya mau bimbingan, ya udah kamu kemari, saya lagi di sini gitu. Nah dalam ini peraturan kan nggak boleh, kecuali ada izin. Proses izinnya juga panjang gitu. Nah apa saya harus menunggu izin itu? Nah itu bisa nanti jadi itu nggak boleh, dalam aturan nggak boleh. Dalam rangka mencegah, artinya mencegah ya, mencegah jangan terjadi kekerasan seksual. Tapi dalam peraturan menteri ini tidak dibolehkan. Jadi dosen itu harus membimbing di lingkungan kampus. Di luar kampus nggak boleh. Seandainya misalnya kita lagi berdua ini, ya kan, di luar, terus datang mahasiswa, Pak mau bimbing, kalau saya di sini, kamu di sini, kemari. Kalau menurut aturan nggak boleh. Nah, boleh kalau ada persetujuan. Nah, ribet, minta persetujuan lagi ke kabak dan seterusnya. Tapi bukannya persetujuan itu kan? Bukan, ini terkait persetujuan kalau dia mau bimbingan keluar kampus di dalam aturan. Di dalam iya, ada diatur. Jadi kalau dia misalnya mau bimbingan di luar kampus, dia harus minta kepala jurusan atau ketua jurusan. Jadi misalnya kamu jurusan FISIP ya, fakultas FISIP jurusan. Kebetulan saya pembimbing. Saya nggak bisa membimbing kamu kalau di kampus. Kebetulan saya ada acara. Tapi harus juga membimbing karena mengingat waktu yang cukup mendesak. Ya udah kamu kemari kalau tidak keberatan. Nah, minta persetujuan dulu. Minta persetujuan dulu kepada ketua prodi. Ini kan prosesnya kan tidak juga semudah itu, terlalu berbelit. Jadi yang demikian itu saya bukan nggak sepakat, berarti sepakat. Tapi kan ini juga harus dipikirkan mekanismenya bagaimana. Gitu. Jangan justru dengan adanya peraturan ini jadi menimbulkan masalah yang lebih besar dalam proses, khususnya dalam proses pembelajaran di lingkungan kampus. Masalah yang dulunya mungkin tidak terlalu banyak, tapi karena ini timbul masalah baru. Itu saya kira tanggapan. Kalau dari perspektif Bang Tengku gimana Bang? Saran atau harapannya untuk kasus yang contoh kasus yang viral seperti video gimana Bang? Kalau untuk saran ya mungkin penegakan hukumnya lagi lebih dikuatkan gitu Kak. Karena kan jika penegakan hukumnya lemah, sampai kapan kasus ini akan terus terjadi gitu. Karena sudah banyak peraturan-peraturan tentang kekerasan dan pelecehan seksual ini sudah dibuat gitu, tapi tetap saja berjalan gitu. Bahkan, sudah dibuat tapi belum diundangkan Bang. Iya. Seperti misalkan undang-undang KUHP sampai sekarang belum. Ya, dari tahun berapa itu? Artinya? Nggak ditetapkan gitu ya. Sudah 6 kali itu perubahan itu. Iya benar sekali. Hal itulah yang membuat kekerasan kasus-kasus itu makin banyak terjadi gitu Kak. Nah jadi saran saya cobalah ditetapkan, dikukuhkan dulu gitu, dikuatkan penegakan hukum tentang kekerasan pelecehan seksual ini agar bisa tertuntaskan gitu, lebih ada arahnya gitu Kak. Dan menurut saya harapannya ke depannya ya dari sivitas akademik mungkin ya dari mahasiswanya seperti Pak Erwin tadi bilang, dari bahasanya, dari perilakunya, busananya, mungkin itu bisa lebih diperbaiki lagi kita sebagai mahasiswa. Terus dosennya juga seharusnya memberikan contoh, role model yang baik gitu kepada mahasiswanya agar lingkungan pendidikan baik dari tadi PAUD ya sampai ke tingkat universitas itu memberikan contoh yang baik terhadap kekerasan dan pelecehan seksual ini gitu, sehingga keamanan dari setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan, karena pelecehan dan kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan gitu ya, laki-laki juga terjadi gitu, bahkan lebih ngeri gitu kasusnya. Nah hal inilah yang seharusnya diberikan contoh baik pada guru-guru dan dosen agar memberikan dampak yang baik juga ke depannya bagi seluruh mahasiswa dan juga siswa yang belajar di bangku pendidikan. Terakhir dari Bapak, closing statement mungkin harapannya untuk kasus-kasus tersebut
agar tidak terjadi lagi di dunia pendidikan ataupun di luar? Gimana Pak harapannya? Ya, saya berharap pertama dari sisi aturan, ini dari sisi aturan dulu ya. Ini aturan harus diperbaiki. Artinya saya tidak sepakat di situ ada kata persetujuan. Oke. Ya, yang kedua, kita sesama civitas akademika, baik mahasiswa dengan mahasiswa, ya kan bisa terjadi nih. Dosen dengan mahasiswa ini harus saling menjaga bahasa, berpakaian dan sebagainya. Yang terkait dengan itu dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kemudian yang terakhir, ketika terjadi kekerasan seksual, yang penting itu adalah bagaimana proses penegakan hukum, bukan bagaimana aturan itu. Terkait dukungan dari kampusnya Pak? Ya termasuk kampus harus mendukung. Nah di sini kalau kita lihat kan kampus dalam aturannya kampus kan harus mendukung. Tetapi persoalannya dukungan kampus itu misalnya menyediakan dokter segala macam kan gitu. Nah ini siap nggak kampus? Harus siap Pak. Ya. Kalau kampus besar UNSU gini kita siap. Kalau kampus yang memang mahasiswanya pun masih sesak, masih kurang gitu kan, biaya untuk operasional kampus saja pun belum ada, bisa nggak mereka mengakomodir itu? Nah, jadi kalau macam kita yang kampus termasuk kampus besar, saya kira itu tidak jadi kendala. Oke. Siap. Nah, itu aja saya kira. Ya. Oke, terima kasih Bang Tengku, Bapak Erwin. Oke, Sobat Pongpong, tak ada laporan bukan berarti tidak ada kejadian. Kasus pelecehan kekerasan seksual yang terjadi di kampus sebagai ibarat fenomena gunung es ya, kawan-kawan. Seperti kurangnya dukungan dari kampus, relasi kuasa yang timpang tindih, dan juga lemahnya payung hukum yang komprehensif membuat kasus ini kerap kita dengar tapi tak kunjung tuntas untuk penyelesaiannya. Mungkin untuk sobat Pongpong yang ada di luar sana, silahkan terus speak up ketika mendapatkan kasus-kasus seperti ini dan mendukung setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat dari pemerintahan, dari Menteri Pendidikan kita. Sobat Pongpong, teruslah merdeka dalam berpikir dan merdeka dalam belajar. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan dari dua narasumber kita, dan sampai jumpa. Terima kasih. Salam Persma. Thank you.